Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddini. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih bisa diberi nikmat Islam, nikmat iman, sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan plena ini, izinkan kami untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Afan Kurniawan bin Zulkifli yang meninggal usai dilindas oleh mantan anggota Brimob yang dipecat yang sebagai dalang pembunuhan terhadap beliau. Usai demonstrasi menolak tunjangan yang diperoleh anggota DPR. Pada kesempatan plena ini, kita akan membahas apa tuh namanya larangan sombong. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 259 dah. Apakah kamu tidak Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an atahullahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhital ladzi kafar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat tentang Ibrahim apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang tersebut berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah. Orang-orang tersebut itu heran. Allah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari barat. Bagaimana caranya saya? Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah dibandingkan dengan orang tersebut. Kalau nggak bisa, ya udah, nggak berhak dong sombong, merasa dirinya itu bisa padahal nggak bisa.
Padahal di dunia, padahal yang menciptakan siapakah yang menciptakan bumi? Layakulun Allah. Mereka menjawab Allah. Lah terus kenapa kamu tidak menyembah kepadanya? Emang dia bisa menciptakan sepledo ini? Lalu yang berikutnya itu Surat Taubah ayat 47 sampai 48. Ini ayat ini menyindir orang-orang yang berbuat anarkis. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kharaju fikum ma satukum illa khafalau wala awdu'u khilalakum yabgunakumul fitnah. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kerusak kekacauan di antara kamu. Dan jika yang tidak ikut demo itu, yang tidak ikut demo berangkat ke tempat demo, ke titik demo, niscaya mereka tidak mereka mereka bukannya menyampaikan aspirasi, tapi mereka yang mereka yang kesel karena ulah anggota DPR itu bergegas maju ke muka di celah-celah para demonstran yang mahasiswa, buruh, tani untuk untuk berbuat anarkis. Sedang di antara mereka ada orang-orang yang amat suka mendengarkan provokasi. Ada orang yang suka mendengarkan provokasi dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mempersiapkan bom Molotov, mempersiapkan bensin, dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya karena marahnya karena marah terhadap anggota DPR untuk mencemarkan nama baik demonstran. Hingga datanglah kebenaran Allah dan menanglah agama Allah. Padahal mereka tidak menyukainya. Nggak suka sama anggota DPR, tapi kok ngerusak fasilitas umum. Padahal kan fasilitas umum itu milik rakyat, bukan anggota DPR, bukan pejabat. Berarti rakyat lawan rakyat dong. Berarti orang munafik lawan orang-orang yang beriman dong. Selanjutnya kita akan bahas takdir Allah. Rizki, jodoh, sama kematian. Orang-orang yang takut mati itu berkata, apakah ketika kami mati dan menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Ya nggak usah takut mati. Palingan mati itu pas, eh, jadi untuk yang plenonya itu nggak perlu takut mati karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Maksudnya apa? Terus kalau kita udah mati, kita berakhir sudah. Kalau maksudnya kalau kita udah mati, ya udah
Kita ngapain dong kalau kita udah mati? Maksudnya orang yang capek-capek ngumpulin harta, ngumpulin uang, ngumpulin ini itu kalau udah mati, hartanya, kalau udah mati, gimana nasib hartanya kalau dia udah mati? Apakah hartanya bisa dibawa ke, ya nggak bisa dibawa dong. Yang berhak dibawa itu amal doa, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, serta doa anak yang soleh. Jadi kalau kerjaannya suka ngumpulin harta, nggak ada amal sama sekali, ya udah hartanya itu nggak bakal nggak 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 dapat nggak bisa dibawa tuh kemana-mana. Hartanya itu nggak dapat ngelindungi dia dari azab Allah, nggak bisa ngelindungi dia dari azab Allah. Padahal harta tersebut itu milik Allah. Jadi Allah berhak dong. Al-Qadir, Syai'in Qadir, Al-Qadir, Maha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita nggak perlu takut mati, karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kalau udah mati, ya udah, nggak ngapa-ngapain. Kalau kerjanya dia ngumpulin harta, terus kita mati, ya udah, hartanya itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Hartanya cukup di dunia aja. Maksudnya kematian itu bukan akhir segalanya. Maksudnya kalau kita udah mati, kita dibiarin begitu aja. Yang ada tuh hewan. Kalau hewan udah mati, ya udah dibiarin begitu aja. Sedangkan kita, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tabarnya surat Al Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Apaan tuh? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam keadaan orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman, dan Allah mengetahui yang kamu kerjakan. Atutraku fima hahuna aminin. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan kamu dengan aman? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja? Itu perkiraan mereka begitu. Kematian itu akhir hayat mereka di dunia ini. Emang akhir hayat di dunia ini, tapi awal kehidupan yang sesungguhnya yaitu apa? Akhirat. Tapi kalau mereka berdoanya, Robbana atina fid dunya, ayat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Yang 200 itu Robbana atina fid dunya.
وما له وما له بالآخرة من خلاق. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Di dunia doang. Dan dia adalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Kalau kebaikan di dunia doang, padahal kan di akhirat itu mereka hidup kekal. Baik di surga maupun di neraka. Yang sama-sama ayatnya kholidina fiha atau hum fiha kholidun. Sama-sama kekal di kedua tempat, sama-sama kekal, abadi, selamanya, hidup. Tapi kalau di dunia itu kan sementara. Tapi kalau ada yang berdoanya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang yang mendapat bagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Tapi kalau kerjaannya cuman ngumpulin harta, ngumpulin uang, terus takut mati, kita yakin umur kita masih panjang. Mereka kira hartanya itu dapat membahagiakan mereka di dunia ini. Kita bisa hidup di dunia selama-lamanya. Tapi kalau di akhirat, mereka nggak dapat bagian. Bahagia di surga gagak, bahagia di neraka gagak. Berarti mau nggak mau, dia harus merasakannya di akhirat. Mau di surga ke, mau di neraka. Tapi mau nggak mau, mereka harus merasakan di akhirat. Yang dahulunya mereka bersenang-senang di dunia, tapi di akhirat mereka malah bersakit-sakit. Padahal di akhirat itu lebih kekal daripada yang di dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Al ula itu apa? Awal. Kok awal? Yang pertama itu awal, ula. Awal itu yang pertama itu dunia. Yang kedua itu yang lebih baik itu akhirat. Yang pem- Jadi intinya aku lahir ke sini ke dunia, aku dititipkan ke sini sebagaimana para nabi itu, nabi dan rasul itu lahir ke dunia, dititipkan di dunia ini hanya untuk apa? Al-Baqarah ayat 30, As-Sariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'buduni hanya untuk menyembah aja. Allah menciptakan mereka supaya mereka mengabdi kepadanya. Sebagaimana aku yang membuat sesuatu,
yang tujuannya supaya dia itu dapat membahagiakanku. Demikian pula dengan Allah yang menciptakan mereka supaya mereka itu membahagiakan dia, menyembah dia. Lalu yang Al-Baqarah ayat 30 itu, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, membawa suatu peringatan kepada orang-orang yang belum tahu Islam itu agama yang paling benar. Jadi intinya aku lahir ke dunia itu hanya untuk memberi peringatan, memberi mengajak orang awam untuk ikut serta. Lalu yang berikut yang lupa dan pernah singkat. Lalu yang berikutnya itu lulus itu bukan sekedar akhir pembelajaran. Maksudnya kalau udah lulus, kalau udah lulus berarti nyantai di rumah. Maksudnya apa? Lulus itu bukan sekedar akhir pembelajaran. Maksudnya kalau lulus bukan berarti nyantai di rumah, tetapi awal kehidupan di jenjang berikutnya. Maksudnya apa? Kalau kita sudah lulus, berarti berarti di awalnya itu kita nyari kerja. Maksudnya kalau lulus di lulus di SMA, berarti kita nyari kampus. Sama halnya dengan kalau kita sudah lulus, kita nyari kerja dong. Tapi kalau lulus terus nyantai di rumah, diem di rumah, berarti buat apa gelar yang kita dapatkan? Lalu yang berikutnya itu pernikahan bukan akhir dari kesendirian. Misalkan aku masih jomblo, aku masih sendiri. Tapi kalau udah nikah, itu memang akhir kesendirian. Buk- Tapi pernikahan itu bukan sekedar akhir dari kesendirian, tapi awal proses bersama menuju surga. Maksudnya apa? Jadi gini ceritanya. Kesepian itu perasaan ketika dia kesepian itu dia merasa pahit kalau sendirian. Maksud pahitnya itu apa? Gabut lah, gabut. Maksudnya apa gabut? Gak butuh di rumah, gak betah di rumah. Maksudnya bosan kalau sendirian. Justru kesendirian itulah yang menjadi waktu luang kita untuk memantaskan diri, bukan mencari diri sendiri, tapi memantaskan diri dulu. Mencarinya itu ntar kalau sudah benar-benar pantas untuk dinikahi. Maksud memantaskan diri itu apa? Memperbaiki diri dulu, memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Kalau mau pasangan yang lebih baik, berarti diri sendirilah yang harus menjadi lebih baik. Misalkan aku maunya wanita yang
harus wanita yang benar-benar sabar. Apa tuh namanya, kriteria pasangan aku. Jadi kalau mau yang lebih baik, berarti diri sendiri berarti diri sendiri dulu lah yang harus menjadi lebih baik. Calon istriku adalah yang segera bertaubat. Berarti aku harus segera bertaubat dong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus selain itu dia selalu melakukan kesabaran. Berarti aku juga harus melakukan kesabaran dong. Ini berarti yang penting aku udah sabar. Bukan itu. Aku harus melakukan sabar terus-menerus hingga dapat hal-hal yang lebih baik. Maksudnya kalau gagal itu ada sesuatu yang lebih baik. Gagal itu karena yang diperoleh itu belum tentu menjadi baik. Gitu. Melakukan kesabaran menerima kekurangan tanpa menuntut. Berarti aku juga dong harus menerima kekurangan planennya tanpa harus menuntut. Apa itu menuntut? Menagih janji. Padahal kan wanita itu tergiur sama janji manisnya. Itu manis di awal doang. Plannya enggak. Janjinya itu manis di awal. Aku aja ngasih janji ke Raudatin, dia nolak atau belum belum balas cintaku karena dia kira itu manis di awalnya aja. Dia takut aku menyalahi janjinya. Dia takut aku menyalahi janjiku ke Raudatin. Intinya aku harap 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 aja. Aku harap dia lulus. Itu aja kok. Tapi kalau dia ngambil janjiku, berarti dia harus dong nagih janjiku. Jadi jangan tergiur sama janji manis lelaki yang bukan mahram. Kalau dia nerima, terus dia nuntut janji, menuntut kepastian, meminta kepastian untuk dinikahi. Gimana nasib aku? Aku mau dibawa kemana? Kan gila. Ini katanya kalau sendiri itu bosen. Padahal, tapi justru kesendirian itulah yang menjadi waktu luang untuk memantaskan diri, memperbaiki diri, menjadi yang lebih baik sebelum mencari yang lebih baik. Jadi kesulitan kesendirian itu memang memang memahitkan, memang pahit kalau kesendiri itu memang pahit. Tapi justru itulah menjadi waktu luang untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik dibandingkan dengan mencari yang lebih baik, menjadi yang lebih baik dibandingkan mencari yang lebih baik. Jadi intinya kesendirian itu memang pahit, tapi justru itulah yang menjadi waktu luang untuk menjadi yang lebih baik, memperbaiki diri dulu, menjadi yang lebih baik terlebih dahulu daripada mencari yang lebih baik. Tapi kebanyakan orang mengira bahwa pernikahan itu akhir dari kesendirian.
Maksudnya apa? Kalau mereka sudah nikah, kalau mereka sudah nikah, terus mereka bisa bahagia dengan dia. Apa namanya? Kebanyakan orang ngira pernikahan itu akhir dari kesendirian. Maksudnya apa? Kalau kalau seseorang sudah nikah, berarti seseorang tersebut itu bahagia kalau bersama dia. Maksudnya apa? Kalau kalau seseorang sudah nikah, itu tandanya seseorang puas kalau bersama dia, merasa puas kalau bersama dia. Terus kalau udah puas gimana? Ya udah habis manis sepah dibuang. Terus kalau nikah itu maksudnya ibarat kata nikahnya di hari Minggu, Minggu malam nih, Minggu sore kan akad nikah. Terus Minggu malamnya resepsi. Nah, kalau udah selesai ngapain? Beres-beres lah. Kalau dia itu vendor acara panitia acara pernikahan itu berarti yang berarti maksudnya dalam acara pernikahan itu malah beresin itu dekorasi. Nah, habis beres-beres kan tuh beres-beres itu kan tugas mereka berdua. Nah, habis beres, mana bener mas? Siapa yang beres? Oh iya, mereka berdua kan tugas eh, itu yang VIP-nya, VIP very important person. Yang VIP itu calon apa pengantin, wali, saksi itu VIP very important person. Itu kalau udah selesai acaranya, mereka berdua itu ganti pakaiannya di ruang rias. Tahu ruang rias tidak? Malamnya nih, habis resepsi, pasti beres-beres dong. Beres ke ruang rias. Nah, habis itu urusin terlebih dahulu biaya dekorasi. Kalau udah beres, barulah pulang dari situ, pulang ke rumah. Maksudnya apa ya? Pulang ke rumah suami atau istri. Habis itu tidur bersama, tidur bareng dalam satu rumah. Nah, kalau tidur bareng itu rasanya enak ya kalau tidur bareng. Tapi sebelum nikah kan yang ngajakin nginep di Curug, di Ciceruk, di Citra Alam, camping, itu tidur bareng tidak? Kalau tidur bareng pasti ngadep ke belakang dong. Padahal kan kalau udah sah jadi suami istri, kan pasti tidurnya berhadapan-hadapan. Kalau sama temen kan tidur bareng temen itu kan temen sesama jenis. Itu pasti berhadapan-hadapan atau berlawanan ngadap ke belakang gitu.
Kata gua kan gitu. Kalau tidur bareng kan pasti rasanya enak. Enak ya kalau tidur bareng. Nah, udah gitu, kalau udah puas ngapain? Buang. Masa mana sepak habis mana sepak dibuang? Karena nggak boleh gitu dong. Nikah itu kan ibadah terpanjang. Masa nikah itu hanya sekedar pengen nikah doang, bukannya siap nikah. Kalau dia pacaran, berarti dia nggak siap nikah, nggak siap nikah. Janji manis di awal, terus di akhirnya dia ngapain? Ngingkarin janji. Tadinya tadinya si Fulan janjiin aku pengen nikahin aku, tapi dia itu ngingkarin janjinya dengan lawan jenis lain. Emang kenapa kalau si Fulan? Emang aku kenapa kalau aku? Aku diduga nggak berguna oleh si Fulan. Makanya aku dijadiin bahan pelenean. Jadi gitu kalau larinya ke pacar, larinya ke temen, hanya sekedar apa tuh namanya? Padahal kalau sendirian tuh larinya ke siapa? Larinya ke Allah. Allahus Samad. Itu tempat bergantung, tempat seseorang itu melarikan diri ke Allah, tempat seseorang melarikan diri. Allahus Samad, Allah adalah pelarian pelarian hamba. Jadi kalau dia kenapa-napa, dia larinya ke Allah karena dia yakin Allah adalah hal yang lebih baik. Berarti dia berimannya ke Allah dong. Terus kalau udah beriman, terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau dia melanggar, berarti dia nggak beriman, nggak percaya. Jadi demikianlah, kalau nikah itu bukan akhir dari kesendirian, tapi awal proses bersama. Jadi nikah itu kan ibadah terpanjang, ibadah. Masa memulai ibadah dengan perbuatan yang haram, yaitu pacaran. Tapi kalau ta'aruf itu kan harus melalui alumni perantara, yaitu walinya atau orang tuanya. Jangan secara langsung. Surat Al-Kahfi ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qoda. Jangan sekali-kali Anda mengatakan tentang sesuatu. Sesungguhnya aku akan menikah ini pada tahun depan. Illa ayyasha Allah. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Lalu kemudian wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Jadi kalau ditanya kapan nikah,
itu katakanlah, insya Allah, kalau aku sudah mapan, kalau aku sudah mementalkan diri, memperbaiki diriku menjadi lebih baik, insya Allah saya akan nikah. Tapi jangan mengatakan waktunya, katakanlah insya Allah, aku akan segera menikah kalau aku sudah memperbaiki diriku dulu. Itu aja. Orang-orang yang berpacaran, mereka tidak punya kesabaran untuk memperoleh pasangan. Mengira jodoh itu bersaingan. Padahal itu ketetapan Tuhan, hawa nafsu tidak mereka tahan. 2 minggu setelah pernikahan, suami melakukan perselingkuhan. 2 bulan kemudian, terjadilah perceraian. Karena mereka mengira jodoh itu bersaingan. Maka dari itu, maka mereka itu cepat-cepat mencari pasangan sebelum diambil orang. Sebagaimana yang dinyanyikan oleh kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang ya bilang sayang. Jangan ditunda-tunda nanti diambil orang. Padahal itu kan jodoh itu takdir Allah. Di hadisnya itu begitu. Rizki, jodoh, kematian itu takdir Allah. Tapi jangan khawatir. Jodoh itu nggak bakalan tertukar. Yang ada mereka nggak sabaran untuk dapat pasangan. Ya udah, dia itu pacare. Tapi kan yang lainnya udah nikah. Lah kalau ada yang iri, kalau ada yang cemburu, terus gimana cara ngelampiasinnya? Ya udah, pacare. Padahal pacaran itu bagian dari pendekatan zina. Kalau udah pacaran terus hamil di luar nikah, terus siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab untuk biayain anak hasil zina. Terus kalau udah hamil disuruh aborsi, disuruh bunuh anak karena takut miskin, karena takut ada yang nangis. Padahal kan di pernikahan itu habis melahirkan, itu kan pasti dia anaknya itu pasti nangis, nangis dulu. Nangis itu kan wajar. Setelah lahir ke dunia itu pasti nangis dulu. Tapi kalau pacaran, dia dia nggak mau dengerin yang nangis-nangis. Maksud nangis itu dia belum bisa ngomong apa, belum bisa ngomong apa-apa. Ngomongnya wah 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 aja. Bebe bene taten tete. Tapi di pacaran, dia itu ngiranya anak itu berisik. Demikianlah apa yang saya sampaikan ke awak media supaya pada planetnya itu ilmu yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang awam
yang akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya aku akan spill rencana aku yaitu mulai bulan ini aku biasanya mulai bulan ini kira-kira aku mulai kerja. Lalu yang kemudian itu pas aku lagi pas aku kerja pasti ada ujian atau cobaan yaitu apa? Cobaan bagi kaum laki-laki. Apa cobaannya? Wanita. Terus kalau untuk perempuannya itu apa? Untuk perempuan itu cobaannya apa? Apa cobaannya? Perhiasan, alat alat untuk mempercantik diri. Karena kalau dia nggak cantik, dia nggak lolos seleksi. Kalau dia nggak cantik, dia nggak lolos seleksi. Kalau dia nggak lolos, berarti kan bukan berarti gagal. Bukan gagal beneran, tapi dia masih bisa untuk cari kerjaan lain. Seraya berdoa kepada Allah. Dan dia takkan menyerah. Dia takkan menyerah untuk berusaha. Karena di dunia ini hanya sementara. Tapi kalau dia sudah meninggal, kalau dia sudah pulang, ya udah, dia bisa istirahat dalam tenang. Nggak perlu lagi amal-amal-amal. Kalau udah di akhirat, nggak ada lagi yang namanya amal. Makanya untuk wanita itu yang lagi kerja itu gue saranin pakai jilbab. Di An-Nur ayat 31 yang namanya itu penahanan pandangan. Al-Ahzab ayat 59. Untuk wanita yang lagi kerja, tetaplah untuk pakai hijab. Jangan kayak orang Muslim KTP. Jangan kayak orang Muslim KTP, Muslimah yang ada di KTP doang. Tapi nggak pakai jilbab. Terus pakai celana pendek pula. Jangan. Itu bisa jadi hal yang memicu. Itu bisa jadi hal yang mempengaruhi hasrat seorang yang bukan mahram. Terus habis pakai jilbab, itu jaga diri, peliharalah diri, pelihara dirimu sendiri. Jangan peliharaan yang bukan mahram. Pelihara dirimu sendiri, menjaga untuk yang terjaga. Jangan jangan memelihara orang yang tidak memelihara dirinya sendiri.
Itu aku saranin untuk yang mukminah, mukminah, wanita yang beriman, tetap pakai jilbab dan pelihara diri. Kalau bisa jalan sambil zikir kepada Allah. Karena ketika kerja pasti ada ujian atau cobaan. Apa ujiannya? Ujian penahanan pandangan sebagai persyaratan pernikahan. Persyaratan pernikahan. Apa cobaannya untuk kaum lelaki yang ya untuk kaum lelaki ujiannya adalah yang mengaku baik di hadapan yang diuji, yang mengaku baik di hadapan yang diuji. Itu kan lelaki itu suka beri janji manis ke lawan jenisnya, perempuan. Lainnya yang ngaku janji, yang ngaku baik di hadapan yang bukan mahram, yang memberi janji manis, padahal dia sendiri enggak berbuat yang lebih baik. Dia malah janji-janji doang, omon-omon, kayak Prabowo, kayak pejabat, ikut aja cuman omon-omon, ngomong doang. Jadi persyaratan pernikahan itu kerja minimal 1 tahun. Kerja minimal 1 tahun kalau persyaratan untuk aku itu kerja minimal 1 tahun. Maksudnya apa? Haul sama nisab. Kalau udah haul berarti wajib zakat dong. Jadi persyaratan pernikahan buat aku itu kerja minimal 1 tahun. Terus penahanan pandangan itu harus dijaga pandangannya. Jadi mata dipakai buat melihat hal-hal yang baik. Lainnya. Tapi kalau tapi kalau bulan ini aku udah mulai kerja, berarti tahun depan insya Allah aku akan nikah. Kalau kerja minimal 1 tahun, insya Allah akan nikah pada tahun depan setelah Raudatin lulus. Dan itu aja apa yang aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Panitia perseket Cina konsenora pendeket was before we are close. Sebelum kami tutup, we are pandekasyonar saprai kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.